Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kalimat. Kalau di video-video sebelumnya yang saya buat itu hanya berisikan pembahasan-pembahasan soal TPS khususnya. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai teori-teori mengenai atau yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, khususnya mengenai fungsi kalimat. Oke, kita langsung saja ya. Ya, kalian harus paham dulu mengenai kalimat, karena masih ada beberapa orang bahkan yang bingung atau kesulitan membedakan mana kata, mana frasa, mana klausa, mana kalimat seperti itu. Oke, jadi saya jelaskan mengenai kalimat terlebih dahulu ya. Menurut beberapa pakar, menurut beberapa sumber, kalimat itu diartikan berupa satuan bahasa yang teratur, bisa berupa kata. Jadi sebetulnya kalimat yang hanya berupa satu kata saja boleh, tapi nanti mungkin akan bertentangan dengan teori kalimat efektif ya, tapi diperbolehkan, cuman mungkin nanti tidak efektif seperti itu. Jadi kalimat itu bisa berupa kata, satu kata saja, bisa berupa kumpulan kata atau satu frasa gitu ya, atau bisa juga membentuk klausa yang bermakna. Klausa yang bermakna itu berarti satuan gramatikan terkecil ya. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat biasanya. Jadi itu kan kalau kita bahas atau kita kaitkan ke dalam materi kalimat efektif, kalimat efektif itu kan atau inti kalimat itu kan minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Begitu sudah satu klausa sebetulnya. Nah, kemudian kata atau frasa yang ada di dalam kalimat dapat berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai predikat, sebagai objek, sebagai pelengkap, atau sebagai keterangan. Nah, materi ini sangat penting kalian pahami karena bagi kalian-kalian yang akan mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi, biasanya ada seringkali muncul soal-soal yang menanyakan kalimat sepola atau fungsi kalimat, struktur kalimat. Jadi kalian harus benar-benar paham mengenai fungsi kalimat. Oke, tadi fungsi kalimat bisa apa saja ya, bisa subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Kita mulai dari fungsi kalimat yang pertama, yaitu subjek. Subjek diartikan sebagai pokok pikiran atau inti pikiran sebuah kalimat. Jadi kalimat itu kan biasanya menyampaikan sebuah informasi ya. Nah, informasi yang disampaikan itu intinya ya tentang si subjek itu, seperti itu. Jadi informasinya berupa apa? Ya akan membahas tentang subjeknya gitu. Apa yang dibicarakannya, intinya, pokoknya, seperti itu. Ciri-ciri subjek. Subjek itu berjenis kata benda atau yang dibendakan. Nah, selalu kata benda atau yang dibendakan. Nah, kalau saya kupas tuntas mengenai kata benda ini akan panjang sekali, karena kata benda itu bukan hanya berupa kata yang berbenda, atau bahkan bukan hanya benda mati, bahkan benda hidup atau benda abstrak pun itu dikategorikan benda. Belum lagi ada kata yang dibendakan. Jadi seperti apa? Saya jelaskan di sini sedikit ya, karena kalau saya jelaskan mengenai kata benda nanti akan sangat lama. Mungkin nanti akan saya buatkan video khusus mengenai pembahasan kata benda. Kata benda diartikan berupa kelas kata yang di dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Jadi kata benda itu tidak bisa diawali atau ya tidak bisa ditempeli, tidak bisa digabung dengan kata-kata negatif, negasi ya. Kata tidak, bukan gitu, jangan, itu tidak bisa. Contohnya ada kata rumah. Rumah itu kan nomina ya, atau kata benda. Nah, tidak mungkin kita gabung dengan kata tidak rumah, jangan rumah, atau tidak rumah, jangan rumah, bukan rumah. Kalau bukan rumah masih bisa ya, tapi ya kalau tidak rumah itu tidak bisa, seperti itu. Dan biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa gitu. Subjek atau objek tergantung jenis kalimatnya, kalimat aktif atau kalimat pasif, seperti itu. Nah, kemudian menurut Guris Keraf, kata benda itu merupakan semua kata yang bisa diterangkan atau diperluas kata sifatnya tadi ya. Seperti
contohnya bapak, bapak itu kata benda misalnya. Bapak yang baik, berarti ya bapaknya itu kata benda. Yang baik itu adalah kata sifat, seperti itu. Selain itu semua kata juga mengandung morfem terikat. Kata benda juga bisa terbentuk bukan dari kata benda, tapi tadi ya dibendakan, pembendaan. Nah, biasanya awal katanya bukan kata benda, kemudian dia ditempeli morfem-morfem terikat, imbuhan-imbuhan seperti ke, an, pe, an, si an ini ya maksudnya, dan ke, contohnya ada kata minuman. Minum, kata dasar minuman itu kan minum ya. Minum itu kalau kalian cek fungsinya, kedudukannya itu sebagai kata minum, itu kata kerja, berarti verba ya, verba. Nah, tapi ketika jadi dia dibubuhi akhiran an, minuman, itu jadi kata benda gitu. Sama halnya dengan yang lain, itu kemanusiaan sendiri kata benda sebetulnya. Ada misalnya gini, bakar itu kan kata kerja, tapi kalau misalnya pembakaran, kebakaran itu jadi kata benda, pembendaan namanya, yang dibendakan gitu. Kenapa kebakaran bukan kata kerja? Iya, karena kebakaran itu maknanya kan hal yang berkaitan dengan sesuatu yang terbakar, bukan prosesnya. Kalau membakar itu baru kata kerja ya, tapi kalau kebakaran, pembakaran itu jadinya kata benda, seperti itu. Pelapor, perkembangan itu sudah jelas, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Nanti kita pokoknya kita kupas lagi mengenai kata benda di video selanjutnya, di video nanti ke depan, seperti itu. Oke. Kemudian dijelaskan oleh bagian lain kalimat, khususnya predikat. Jadi pasti karena informasi utamanya ada di subjek. Nah, si subjek itu sedang apa, melakukan apa, mendapat perlakuan apa, dijelaskan oleh predikat tentu saja ya. Misalnya subjeknya bapak, misalnya bapak sedang makan, berarti atau bapak sedang tidur, berarti ya bapak tidur, bapak sedang makan gitu. Jadi subjeknya diterangkan oleh predikat, seperti itu ya. Kemudian menjadi jawab atas pertanyaan apa atau siapa terhadap predikat. Nah, kalau kalian atau kita misalnya mau mengecek si kata yang ditanyakan nih dalam sebuah kalimat itu berupa subjek atau bukan. Nah, bisa kita cek dengan menanyakannya terhadap predikat. Bagaimana maksudnya seperti ini misalnya. Misalnya ada kalimat adik menangis. Adiknya mungkin subjek, menangis predikat mungkin ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak yakin kata adik ini subjek atau bukan. Nah, kita gunakan tadi ciri yang ketiga, menggunakan pertanyaan apa atau siapa, tergantung. Kalau misalnya adik itu kan orang, jadi pasti kata tanya siapa gitu. Siapa yang menangis, saya tambahin yang supaya supaya kalimatnya tidak rancu, seperti itu. Siapa yang menangis? Siapa menangis? Jawabannya adik. Oh, berarti benar, adik itu sebagai subjek karena kata siapa itu diikuti oleh predikat, ditanyakan kepada predikat, jawabannya subjek, jawabannya adik, seperti itu. Jadi betul, adik ini berupa fungsinya berupa subjek. Oke. Seperti itu dulu mengenai subjek. Kemudian di video-video berikutnya saya akan menjelaskan tentang predikat, objek, pelengkap, dan lainnya, atau jenis-jenis kata, kelas kata mungkin nanti akan saya jelaskan juga ya. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian semua bisa masuk di kampus yang kalian dambakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.